Di dalam sebuah hutan ada 5 orang tentara yang sedang beristirahat. Chris tiba-tiba saja terbangun dan melihat seseorang sedang menghisap sebuah cerutu. Ia mengira orang itu adalah musuh. Namun setelah ia memejamkan matanya, ternyata itu hanya bayangannya saja. Keesokan harinya, mereka bersiap melanjutkan perjalanan. Chris merupakan pemimpin dari pasukan itu. Ia ditemani oleh keempat rekannya, yaitu Tepper, Eugene, Kirk, dan juga Bucci. Saat ini, mereka sedang berada di Prancis untuk menjalankan misi menjaga sebuah kastil peninggalan keluarga bangsawan yang sangat berharga, agar kastil itu tidak dikuasai kembali oleh para tentara Jerman. Singkat cerita, setelah cukup lama mereka berjalan, akhirnya mereka sampai di sebuah kastil yang sangat besar namun sudah terbengkalai. Dan di sana mereka bertemu dengan tentara yang berjaga sebelumnya. Kini mereka akan bergantian berjaga untuk beberapa hari ke depan. Namun saat mereka masuk ke dalam, para tentara yang berjaga sebelumnya terlihat sangat terburu-buru ingin segera pergi meninggalkan kastil itu. Chris dan timnya pun menjadi curiga. Namun para tentara itu hanya menjawab semua baik-baik saja. Bahkan di sana banyak persediaan makanan dan minuman untuk para tentara yang berjaga. Mendengar hal itu, Chris dan timnya semakin curiga. Karena di sana adalah tempat yang besar dan terdapat makanan yang cukup, tetapi mereka sangat ingin segera pergi dari sana. Dan tanpa banyak bicara lagi, mereka pun langsung pergi meninggalkan Chris dan timnya. Chris dan timnya kemudian mulai menjelajahi bagian dalam kastil itu. Dan di saat itulah mereka menemukan beberapa keanehan. Seperti Bucci yang setiap kali ingin menyalakan rokoknya namun apinya selalu padam. Dan dilanjutkan dengan suara gedoran dari sebuah pintu. Chris melihat ada bagian dari sebuah karpet yang hangus bekas terbakar. Dan Tepper yang pergi ke area gudang di bawah rumah itu, ia menemukan sebuah foto keluarga dan suatu gangguan. Setelah itu, mereka bersantai sejenak dan berbincang bersama. Namun, di tengah-tengah perbincangan mereka, suara gedoran pintu dari lantai atas kembali terdengar. Dan mereka pun berpencar untuk mengeceknya. Saat Chris dan Kirk membuka sebuah pintu ruangan, terlihat sosok bayangan hitam di balik jendela yang seketika itu menghilang begitu saja. Di malam harinya, mereka membicarakan hal-hal mistis. Namun bagi mereka hal mistis hanyalah sebuah omong kosong. Dan di sana Eugene menemukan sebuah buku catatan milik tentara Jerman yang sebelumnya telah menguasai kastil itu. Eugene yang memahami bahasa Jerman, ia pun membaca buku itu dan di dalamnya tertulis apa yang dialami oleh keluarga Hellwig, pemilik kastil itu, serta apa yang dilakukan para tentara Jerman kepada keluarga Hellwig. Di saat itu juga, Chris menemukan tulisan berbahasa Prancis yang ia kira itu adalah sebuah kode Morse. Dan Eugene mencoba menerjemahkannya huruf demi huruf. Setelah semua huruf itu tersusun, ternyata tulisan itu bertuliskan I have no legs, yang artinya aku tidak memiliki kaki. Dan di saat itu juga ada tikus yang mendadak jatuh dari atas cerobong asap.
Setelahnya, Chris menugaskan Tepper pergi ke loteng untuk berjaga dan mencari tempat bidikannya. Karena Tepper adalah seorang sniper, sedangkan yang lainnya bebas memilih kamar mereka masing-masing. Eugene memilih untuk pergi ke gudang di bawah rumah itu. Di sana, Eugene melihat sebuah foto keluarga yang sebelumnya juga dilihat oleh Tepper. Dan saat Eugene sedang membaca buku, tiba-tiba saja api lilinnya menjadi padam. Saat Eugene menyalakannya kembali, keluarga yang berada di dalam foto itu menghilang. Di sisi lain, Crick yang sedang berada di sebuah kamar, ia tak berani tidur di atas kasur yang terdapat boneka di sana. Ia pun memilih untuk tidur di lantai. Dan saat ia ingin tidur, tiba-tiba saja sebuah kotak musik menyala dengan sendirinya. Sedangkan Tepper yang sudah bersiap di posisinya, ia tak sadar ada seseorang yang berjalan di belakangnya. Dan ia juga melihat keanehan pada sebuah patung yang menghilang. Setelah melihat itu, Tepper pergi keluar halaman untuk memastikan di sana tidak ada siapapun. Keesokan paginya, mereka sarapan bersama di ruang makan, dan mereka semua merahasiakan apa yang mereka alami masing-masing semalam. Saat Chris sedang bersantai dengan Eugene dan Crick, Tepper mengajak mereka untuk lebih baik segera pergi dari kastil itu. Tepper beralasan mereka akan melawan 50 tentara Nazi dan itu sama saja bunuh diri. Namun, Chris yang merupakan pemimpin mereka, ia memerintahkan agar mereka tetap di sana sampai misi selesai. Dan Tepper pun mengajak Eugene untuk menemaninya berjaga di loteng. Saat di loteng, Eugene dan Tepper mencoba membereskan barang-barang di sana. Dan saat mereka menggulung sebuah karpet, di bawahnya ada sebuah gambar yang mungkin bekas ritual para penyembah setan. Kemudian saat Eugene bersama Tepper memindahkan sebuah lemari, tiba-tiba saja pintu lemari itu tertutup dengan kencang hingga mematahkan jari Eugene. Di sana, Eugene menyalahkan Tepper atas kejadian itu. Setelah itu, saat Chris sedang berada di ruang tengah bersama Eugene dan Crick, barulah mereka saling menceritakan tentang gangguan-gangguan yang mereka alami sebelumnya. Dan kini, Crick juga mengajak untuk segera pergi dari sana. Namun tiba-tiba saja muncul lagi sebuah tulisan dengan bahasa Perancis. Eugene pun kembali menerjemahkannya huruf demi huruf. Dan tulisan itu bertuliskan, "If you live, you die." Yang artinya, jika kau pergi, maka kau akan mati. Di malam harinya, mereka kedatangan para tentara Jerman. Tepper pun bersiap di atas loteng. Sedangkan Chris, Buci, Crick, dan juga Eugene bersiap di depan pintu masuk. Awalnya, para tentara Jerman mengira kastil itu telah kosong. Namun, saat mereka ingin meninggalkan kastil itu, tiba-tiba suara gedoran pintu kembali muncul dan membuat para tentara Jerman menyergap masuk ke dalam. Mereka kemudian bersembunyi di ruangan yang berbeda. Dan di saat inilah banyak terjadi kejanggalan.
Tepper melihat ada tentara Jerman yang tiba-tiba tergantung begitu saja. Eugene melihat ada tentara Jerman yang tiba-tiba saja terbakar di sebuah kursi. Dan Krieg melihat seorang tentara Jerman yang tiba-tiba saja tenggelam di bathtub kamar mandi. Setelah mereka berhasil mengalahkan para tentara Jerman, mereka melihat keadaan Buci yang sudah sangat sekarat akibat menahan granat dengan tubuhnya. Dan di saat mereka berkumpul, Eugene memberitahu bahwa di dalam buku yang ia temukan, semuanya tertulis bagaimana para tentara Nazi membunuh keluarga Hellwig. Karena keluarga Hellwig diam-diam menyembunyikan orang Yahudi di dalam rumah mereka. Tuan Hellwig diikat pada sebuah kursi dan dibakar hidup-hidup. Anaknya yang perempuan diseret ke atas loteng dan digantung di sana. Sedangkan anak laki-lakinya ditenggelamkan di dalam bathtub kamar mandi. Dan mayat keluarga Hellwig hanya ditumpuk saja tanpa dikubur dengan layak. Setelah itu, Chris yang sedang berada di kamar mandi, ia mengalami kejadian yang mengerikan. Dan ternyata itu hanyalah mimpi buruk saja. Keesokan harinya, Buci seperti dirasuki oleh sesuatu. Kedua tangannya sudah tiada, tapi bisa menggenggam baju Chris seolah dirinya masih memiliki tangan. Dan akhirnya, Buci pun tewas di sana. Setelah itu, mereka memutuskan untuk meninggalkan tempat itu. Meski mereka tahu resikonya, mereka akan membusuk di penjara militer atas hukuman karena mereka telah meninggalkan misi mereka. Namun, setelah mereka berjalan cukup lama, mereka seperti hanya berputar-putar saja di tempat yang sama. Di malam harinya, saat mereka telah tertidur, Tepper mengalami mimpi buruk. Setelah ia terbangun, ia melihat sebuah tulisan yang bertuliskan Vetrulek. Dan keesokan harinya, mereka melanjutkan perjalanan. Sama seperti sebelumnya, mereka selalu saja kembali ke tempat yang telah mereka lewati. Hingga pada akhirnya, mereka sampai di kastil itu kembali. Mereka merasa mereka telah dipermainkan oleh ruh jahat di sana. Mereka pun memberanikan diri untuk mencoba berkomunikasi dengan ruh di sana. Untuk mengetahui di mana mayat-mayat keluarga Hellwig disembunyikan oleh para tentara Nazi. Chris menaburkan tepung di atas lantai agar bisa terlihat jejak jika memang ada sesuatu yang datang tanpa terlihat oleh mata mereka. Di saat itu juga, Tepper menyebutkan kata Vetrulek. Eugene pun terkejut bagaimana Tepper bisa tahu kata itu. Karena kalimat itu tertulis di dalam buku catatan tentara Nazi yang ia temukan sebelumnya. Dan Vetrulek ternyata adalah sebuah kutukan. Namun Tepper menjawab kalimat itu hanya terlintas begitu saja di kepalanya. Di malam harinya, rencana mereka berhasil. Terlihat ada jejak yang datang menghampiri mereka. Dan kemudian... Chris ditarik ke sebuah gudang di luar rumah. Dan ternyata di sanalah mayat keluarga Hellwig disembunyikan. Mereka kemudian menguburkan mayat keluarga Hellwig secara layak.
Dan di saat itu juga Eugene menemukan sobekan kertas dari halaman terakhir buku catatan Nazi itu. Pada sobekan itu tertulis ternyata keluarga Helwig bukanlah orang Prancis, melainkan mereka adalah orang Afghanistan. Dan di akhir kematian Nyonya Helwig, ia membacakan kutukan kepada orang yang hanya berdiri saja, menyaksikan keluarga Helwig dibunuh oleh tentara Nazi dengan cara yang kejam. Saat mereka ingin pergi dari kastil itu, mereka menemukan sebuah peti, dan di dalamnya ada cerutu yang bertuliskan tulisan Arab. Di sana, Eugene memberitahu catatan terakhir tentara Nazi itu ketika ia membuka peti dan menemukan cerutu di dalamnya. Dan Eugene baru menyadari pada catatan sebelumnya tertulis, menguburkan jasad mereka hanya akan menambah kekuatan mereka. Ternyata para tentara Nazi memang sengaja tak menguburkan keluarga Helwig, karena itu hanya akan menjadi malapetaka yang lebih mengerikan. Dan tiba-tiba saja ruh keluarga Helwig muncul dan menyerang mereka. Di sisi lain, Tepper dalam keadaan tidak sadar, ia berada di simbol ritual itu sambil membacakan suatu mantra. Dan hal itu membuat keluarga Helwig mulai melemah. Kemudian tiba-tiba saja muncul roh Buci yang berteriak bahwa itu semua tidaklah nyata. Hingga akhirnya salah satu roh keluarga Helwig menarik Chris ke depan sebuah cermin dan menyuruhnya mengingat sesuatu. Dan Chris pun tersadar dari komanya. Ternyata semua kejadian sebelumnya hanyalah mimpi buruk Chris. Dan ia melihat tubuh rekan-rekannya yang sudah tidak utuh lagi, termasuk dirinya yang sudah tak memiliki kaki. Dokter menjelaskan bahwa Chris kini tengah menjalani terapi otak setelah mengalami trauma peperangan yang sangat berat. Dan dokter menyuruh Chris untuk mengingat kembali tentang misi terakhir mereka ketika di Afghanistan. Mereka saat itu mendapatkan misi melindungi sebuah keluarga dari kejahatan kelompok teroris ISIS. Lalu Chris pun mencoba kembali mengingatnya. Saat di Afghanistan waktu itu, Chris dan timnya mendapatkan misi melindungi keluarga Helwig yang merupakan seorang dokter ternama. Di sana, tim mereka didampingi oleh seorang informan, dan ia membawa tim Chris ke rumah Dr. Helwig. Dr. Helwig adalah seorang mata-mata muslim milik Amerika. Bahkan, ia memegang bukti pembunuhan presiden keempat di sana yang dilakukan oleh kelompok ISIS. Namun, identitas Dr. Helwig telah terbongkar. Dan Chris bersama timnya mendapatkan misi untuk melindungi keluarga Dr. Helwig. Saat mereka ingin pergi membawa kabur Dr. Helwig dari Afghanistan, informan itu mendapatkan kabar bahwa ISIS telah menutup jalur pelarian mereka. Dan kini, kelompok ISIS sedang menuju ke rumah Dr. Helwig. Informan itu malah meminta Dr. Helwig untuk menyembunyikan mereka. Dengan niat yang sangat baik, Dr. Helwig menyuruh mereka bersembunyi di balik dinding rumahnya. Namun, Chris dan timnya menolak karena seharusnya mereka melindungi keluarga Dr. Helwig, bukan malah bersembunyi. Dan informan itu mengatakan bahwa data yang ia pegang jauh lebih penting untuk dilindungi saat ini. Dengan sangat terpaksa, Chris dan timnya pun menuruti informan itu. Di balik dinding itu, Eugene melihat sebuah bom yang sudah disiapkan oleh keluarga Helwig. Mungkin untuk mereka berjaga-jaga. Tak lama kemudian, kelompok ISIS pun datang menangkap keluarga Helwig. اونا با بمب هوایی کشته اومدن. خوش آمد. خوش آمد. طفله رو بگیرین. نه. دلزای بگم برون. نه. Melihat keluarga Helwig akan dibunuh, sebenarnya Chris dan timnya sangat ingin keluar untuk menyelamatkan mereka. Namun saat mereka akan keluar, Chris melihat ada kelompok ISIS lainnya yang datang dengan 2 mobil. Mereka pun mengurungkan niat mereka dan hanya bisa menyaksikan kematian keluarga Helwig.
Setelah semua kelompok ISIS pergi dari sana, mereka pun keluar dari persembunyian. Namun, mereka terlambat menyelamatkan keluarga Helwig. Dan saat mereka ingin pergi dari rumah keluarga Helwig, tiba-tiba saja Nyonya Helwig berlari ke arah mereka sambil membawa bom. Akibat dari ledakan yang cukup besar, masing-masing dari mereka terluka sangat parah. Namun, Chris melihat tubuh Nyonya Helwig masih dalam keadaan utuh. Padahal Nyonya Helwig yang sangat dekat dengan bom itu. Dan Nyonya Helwig mengutuk mereka semua dengan kutukan Vetrulek. Ternyata simulasi otak yang dilakukan saat ini adalah cara agar mereka bisa tetap hidup selama mengalami koma, dengan membuat otak mereka terus bekerja. Namun, Chris mengatakan simulasi otak itu justru hampir membunuh mereka semua, karena teror dari keluarga Helwig yang terus menghantui mereka. Tiba-tiba saja lampu di sana padam dan program mengalami kegagalan sistem. Di sana, Chris meminta untuk meriset ulang simulasi dan membawa dirinya kembali ke dunia simulasi untuk menyelamatkan teman-temannya. Chris merasa ia bisa menyelamatkan mereka dengan bekal ingatannya di Afghanistan. Dan pada akhirnya, Chris pun kembali ke dunia simulasi itu. Scene kemudian kembali seperti di awal film. Dan ketika Chris melihat pria bercerutu itu lagi, Chris malah menanyakan apa yang kau inginkan. Hal itu menandakan bahwa Chris telah gagal membawa ingatannya ke dunia simulasi. Cerita pun akan terulang kembali seperti di awal film. Dan seperti biasa, jangan lupa klik dulu tombol subscribe-nya dan sampai jumpa lagi di video Istoma selanjutnya.